cukup bagus ya teman-teman ya. Cuman memang kendala terbesarnya adalah di sini. Halo semua, kembali lagi di channel yang akan berbagi informasi dan tips seputar barang dan peralatan rumahan. Kali ini kita akan mereview kembali kulkas satu pintu dari Aqua dengan tipe Aqua RD181 yang sebelumnya sudah saya beli dan ini sudah hampir 3 tahunan ya. Dan apa saja sih keluh kesahnya ya? Teman-teman banyak sekali yang komen ini, wah banyak pertanyaan dan keluh kesah juga dari teman-teman. Nah, bagaimana sih pengalaman saya sendiri terkait kulkas ini? Alhamdulillah ya, udah hampir 3 tahunan mungkin ya, atau mungkin sudah lebih 3 tahun mungkin ya kulkas ini ya. Saya gunakan dan alhamdulillah saat ini masih normal ya teman-teman ya. Kulkas ini sebenarnya cukup bagus ya teman-teman ya. Cuman memang kendala terbesarnya adalah di sini. Ini ya teman-teman ya, kembang esnya tuh sering sekali penuh ya, cepet sekali ya. Nah, memang di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini instruksinya adalah lakukan 2 kali seminggu pembersihan. Cuman rasanya kan kita nggak mungkin juga gitu ya guys ya, setiap seminggu 2 kali membersihkan kembang es. Rasanya tuh terlalu cepat gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini kembali lagi tergantung penggunaan kita juga ya. Kalau penggunaan kita makanannya hanya sedikit di bagian freezer ini, tentu saja kembang es tidak terlalu cepat ya. Tetapi kalau misalnya makanan kita penuh, nah seperti saat ini ya, karena kebetulan istri dan anak sudah kembali ke sini, jadi penggunaan kulkas ini akan lebih banyak makanan-makanan di sini dan ini untuk suhunya juga kita coba maksimalkan karena kemarin memang cukup penuh ya teman-teman ya, sehingga ini mempengaruhi di bagian kembang esnya nih cepat penuh sekali ya. Kita nanti lihat bagian drillnya seperti apa. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kendalanya mungkin salah satu pertimbangannya adalah kembang esnya ini cepat sekali penuhnya ya. Kemudian yang lainnya sih masih aman ya. Untuk lampu masih menyala, kemudian bagian-bagian sini masih aman semua. Dan mungkin di awal-awal itu seperti kebanyakan teman-teman sebelumnya ya. Jadi ada yang komen, "Bang, kenapa kompresornya kok sering nyala gitu?" Nah, mungkin saya juga mengalami hal yang sama ya. Jadi di awal-awal itu kok tiba-tiba sering bunyi gitu. Teng, teng, gitu kan. Apalagi dulu sempat saya pernah simpan di dekat tempat tidur ya, jadi berisik sekali gitu ya. Tapi makin kesini karena sudah apa namanya, sudah mulai bagus gitu ya, sudah sering dipakai, jadi itu sudah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Jadi kalaupun bunyi ya kalau memang dia bekerja lebih ekstra gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah normal. Dan ada juga yang nanya gitu kan, "Bang, kalau misalnya nyala mati nyala nyati normal nggak sih?" Ya cukup normal sebenarnya ya. Jadi memang kulkas itu dia akan menstabilkan suhu di dalamnya ya. Kalau suhunya sudah stabil, sudah tercapai, ya dia akan mati kompresornya otomatis gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, ya dia akan bekerja keras lagi. Makanya teman-teman semua tidak disarankan dan jangan ya. Jadi jangan memasukkan makanan yang panas ke dalam kulkas karena itu bisa membuat kulkas bekerja lebih ekstra gitu. Jadi itu sih sebenarnya salah satu yang membuat kulkas cepat rusak ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin di sini ya teman-teman saya ingin menjelaskan kembali bahwa ini tutupnya sudah nggak ada ya. Jadi memang salah satu kendala yang saya alami ya, mungkin teman-teman juga sebagian mengalami ya. Jadi ini karena kembang esnya sudah banyak itu kan keras tuh. Jadi kadang kan kita bukan cuma kita aja di rumah yang menggunakan ya. Jadi mungkin pas buka itu ternyata cabut lepas gitu. Nah itu sih salah satunya akibat dari kembang es ini sendiri. Nah ada juga yang nanya nih, "Bang, kira-kira kalau penutupnya sudah nggak ada seperti ini, apakah bisa diganti?" Sebenarnya ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari di toko online itu ada ya teman-teman tutup kulkasnya. Nah tutup kulkasnya sendiri itu ada 2 macam ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli yang asli, itu harganya mungkin sekitar 250-an kalau nggak salah, atau sekitar 200-an lah. Nanti linknya teman-teman bisa dicek di bio ya, nanti saya masukkan di situ. Nah, sedangkan untuk yang model kedua itu model yang kabel tis. Itu mungkin harganya di bawah 100.000 kalau nggak salah ya. Kemudian untuk chillernya di sini ada ya seperti biasa. Oke, selanjutnya ada lagi yang nanya nih, "Bang, cara pembersihannya gimana? Jadi, apakah ada penampungnya di belakang?" Nah, saya jelaskan bahwa untuk kulkas satu pintu ini, khususnya yang Aqua RD181, itu di belakangnya tidak ada penampungan pembuangan air ya guys. Di bagian belakangnya tidak ada penampungan untuk kulkas tipe ini ya teman-teman ya. Di sini ada kompresor saja. Jadi dia hanya di sini penampungannya. Jadi kalau kita mau membersihkan kembang es, ya kita harus turunkan suhunya ke minimal atau kita matikan powernya seperti itu ya. Kemudian kita diamkan. Kalau mau lebih cepat, bisa tambahkan kipas angin ya untuk ngadep sini ataupun pencairan yang lebih cepat gitu ya teman-teman ya.
Jadi si airnya nanti akan mengalir ke sini. Kadang-kadang saya karena sudah berlebih saya tambah lagi penampung di bawah gitu ya, karena agar airnya tidak kemana-mana seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kendala yang lainnya sih masih normal-normal aja sih teman-teman ya. Nah, ada juga yang nanya nih, untuk tempat sayurnya apakah bisa ditarik keluar masuk? Nah, ini nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk tipe ini tidak bisa seperti itu. Untuk bagian sayurnya ini memang tidak bisa di maju mundur ya teman-temannya, hanya bisa dibuka seperti ini. Nah, selesai. Jadi memang tipe ini tidak bisa maju mundur ya. Seperti juga yang nanya nih, Bang, kalau untuk bagian lampunya apakah bisa diganti, Bang? Nah, ini mungkin bisa diganti ya, cuman ini agak susah sebenarnya ya. Nih, bagian sininya. Karena dia apa ya istilahnya? Gabung gitu, nyatu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke deh, teman-teman, segitu aja videonya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli kulkas, semoga ini bisa jadi referensi. Tapi saya tekankan kembali ya, teman-teman, kalau memang teman-teman penggunaannya untuk berjualan atau yang uh, pengen nggak ada kembang esnya, ya disarankan tentunya yang menggunakan 2 pintu ya. Jadi 2 pintu itu biasanya khusus untuk penyimpanan, untuk freezernya itu terpisah, dan biasanya nggak ada kembang esnya ya teman-teman ya, karena sudah ada teknologinya yang mengakibatkan tidak ada kembang es seperti itu ya. Kalaupun yang pilihannya yang 1 pintu, mungkin teman-teman bisa memilih yang ada penampungan di belakangnya ya, ataupun yang sudah ada pencairan otomatisnya, itu mungkin lebih worth it ya. Seperti video ini, kulkas ini mungkin bisa jadi referensi ya teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa saya dulu membeli kulkas ini? Mungkin pertimbangannya saya dulu bukan karena fungsi atau yang lainnya ya, tapi lebih ke dayanya aja sih, wattnya. Wattnya saya tuh nyari yang rendah gitu, dengan harga yang ya masih 1 jutaan dan wattnya tuh rendah gitu. Nah, ini salah satunya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bukan low watt sih ya, dulu low voltage gitu kan. Jadi low voltage itu artinya dia bisa bekerja ketika tegangan listrik kita tidak stabil di bawah 220, dia tetap bisa nyala gitu. Jadi nggak sampai merusak ataupun apapun gitu. Sebenarnya itu ya low voltage ya pengertiannya, bukan low watt ya. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi untuk tegangan sirkulasi ini memang bervariasi ya. Ada yang menjelaskan wattnya sekian, ada juga yang sekian gitu. Oke deh teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau memang budgetnya teman-teman ya hanya terbatas atau kemana-mana ya, mungkin ini bisa jadi solusinya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membeli untuk jangka panjang ya, silahkan beli yang lebih mahal gitu teman-teman ya, atau yang harganya ya berapa gitu kan, atau yang mau 2 pintu sekalian tuh lebih bagus gitu ya. Oke deh teman-teman ya, mungkin ini salah satu pertimbangannya ya, kembang es ini ya. Mungkin ini konsennya di sini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.